Kotlin siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlin. Follow Instagram Kotlin untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlin.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cybersecurity, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlin. Kotlin siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlin. Follow Instagram Kotlin untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlin.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cybersecurity, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlin. Kotlin siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlin. Follow Instagram Kotlin untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlin.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cybersecurity, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlin. Kotlin siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlin. Follow Instagram Kotlin untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlin.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cybersecurity, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlin. Kotlin siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlin. Follow Instagram Kotlin untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlin.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cybersecurity, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlin. Kotlin siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlin. Follow Instagram Kotlin untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlin.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cybersecurity, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlin. Kotlin siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlin. Follow Instagram Kotlin untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlin.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cybersecurity, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlin. Kotlin siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlin. Follow Instagram Kotlin untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlin.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cybersecurity, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlin. Kotlin siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlin. Follow Instagram Kotlin untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlin.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cybersecurity, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlin. Kotlin siap membuka peluangmu.
Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlem. Follow Instagram Kotlem untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlem.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cyber security, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlem. Kotlem siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlem. Follow Instagram Kotlem untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlem.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cyber security, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlem. Kotlem siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlem. Follow Instagram Kotlem untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlem.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cyber security, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlem. Kotlem siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlem. Follow Instagram Kotlem untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlem.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cyber security, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlem. Kotlem siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlem. Follow Instagram Kotlem untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlem.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cyber security, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlem. Kotlem siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlem. Follow Instagram Kotlem untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlem.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cyber security, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlem. Kotlem siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlem. Follow Instagram Kotlem untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlem.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cyber security, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlem. Kotlem siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlem. Follow Instagram Kotlem untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlem.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cyber security, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlem. Kotlem siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya. Upgrade skillmu sekarang bareng Kotlem. Follow Instagram Kotlem untuk info menarik dan kunjungi website kami di kotlem.id. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu masa depanmu. Mulai dari game development, cyber security, dan skill digital lainnya, semua bisa dipelajari di Kotlem. Kotlem siap membuka peluangmu. Update skill ke level selanjutnya.
Oke, halo teman-teman, selamat malam. Oke, kenalkan, aku Nilu Sekar dari tim dari Kotlem yang akan memandu acara webinar nih pada malam hari ini. Nah, acara webinar kita pada malam hari ini itu Zero to Bounty, Your First Bug Starts Here. Oke, dan di sini aku nggak sendirian ya teman-teman. Jadi ada pemateri kita pada malam hari ini yaitu Kak Ruth Bakar dan juga Kak Masya dan operator kita Kak Gunawan dari tim Kotlem. Selain itu, kami juga ucapkan terima kasih kepada mitra kami, yaitu ada Raksa, Karajo Revolusiber, dan Ruth Bakar Official. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu nih, mungkin aku akan bacakan terlebih dahulu untuk susunan acara pada malam hari ini. Oke, yang pertama itu akan ada sambutan dari tim Kotlem, kemudian yang kedua ada penyampaian materi oleh Kak Ruth Bakar, kemudian yang ketiga ada sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab ini nanti diusahakan interaktif ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman itu bisa raise hand. Tuh. Terus kemudian keempat itu ada sesi pengisian feedback dan yang kelima ada penutup dan dokumentasi. Baik, mungkin kita akan langsung ke acara yang pertama yaitu ada sambutan dari tim Kotlem. Untuk Kak Masya dipersilakan. Oke, Halo Kak Masya. siap. Oke. Suaraku sudah terdengar jelas, Kak Aman, Nilu. aman. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Nilu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera ya untuk kita semua. Eh, Pertama aku mungkin mau mengucapkan eh, salam hormat juga untuk narasumber kita pada malam hari ini, Karut Bakar. Selamat malam Kak. Aku mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya sudah mau meluangkannya untuk bisa mengisi sesi pada malam hari ini. Kemudian juga tidak lupa untuk para partner, baik itu media partner atau komunitas partner. Eh, Salah satunya adalah Revolusiber dan Ruth Bakar Official, serta seluruh peserta webinar, di mana pada malam hari sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir ya pada sesi webinar dengan topik Zero to Bounty, Your First Buck Starts Here, di mana nanti akan langsung nih dipandu oleh narasumber kita yang luar biasa, ada Karut Bakar. Eh, Tentunya saya mewakili Kodlem Indonesia sangat senang ya dan bangga bisa menyelenggarakan webinar ini, di mana webinar ini merupakan suatu komitmen dari kami, Kodlem Indonesia, gitu ya, untuk mendorong adanya literasi dan keterampilan di bidang, terkhususnya di bidang cybersecurity. Terutama untuk teman-teman semua nih yang tertarik gitu ya untuk menjajaki karir sebagai uh, cyber security spesialis gitu ya, maupun para bug bounty atau calon bug bounty hunter nih nantinya. Tentunya webinar ini diharapkan bisa menjadi langkah awal ya untuk teman-teman semua mengenal apa itu dunia bug bounty. Mulai mungkin dari mana, nanti mungkin bisa dimulai dari bagaimana mencari celah keamanan gitu ya, terus memahami platform atau tools yang biasa digunakan, atau hal-hal lain yang mungkin akan lebih lanjut atau mungkin lebih tepatnya nanti akan disampaikan oleh Kak Ruth Bakar sendiri nih, gitu ya. Dan juga kami berharap teman-teman pada sesi pada malam hari ini itu bisa menjadi awal pembukaan wawasan gitu ya. Dan diharapkan webinar ini bisa menginspirasi teman-teman semua dan menjadi titik awal dari perjalanan teman-teman nih dalam membangun kompetisi ataupun meningkatkan skill terkhususnya di bidang cybersecurity. Akhir kata mungkin aku kembali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan antusiasme teman-teman semua. Semoga acara ini bermanfaat dan membawa nilai tambah untuk teman-teman semua. Dan aku harap teman-teman bisa interaktif ya di sesi dan bisa menggali lebih dalam nih. Karena sesi ini tuh harusnya bisa kalian manfaatkan dengan semaksimal mungkin ya untuk bisa menggali lebih dalam apa yang ingin kalian ketahui gitu ya dari topik yang akan kita bahas. Terkhususnya menggali ke narasumber kita yang lebih lagi. Aku ucapkan selamat menikmati sesi pembuka itu. Salam hangat dari Kodlem Indonesia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sambutan yang diberikan oleh Kak Masya.
mungkin kita akan langsung lanjut nih ke sesi yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman. Oke, mungkin sebelum itu aku akan tanya dulu nih teman-teman, udah pada siap belum nih untuk materi kali ini? Mungkin teman-teman bisa disiapkan dulu nih kayak kopinya atau mungkin minumnya gitu biar nanti tuh saat sesi tuh bisa leluasa dan bisa paham gitu. Jadi nggak yang nyari-nyari gitu. Kira-kira bisa nih di drop ke kolom chat teman-teman. Udah siap kak gitu. Oke, ini Kak Imanol udah siap nih, Kak Jol, Kak Adrian, Kak Gali. Oke, udah pada siap nih berarti ya. Oh ya, mungkin sebelum itu aku akan ngingetin nih ke teman-teman, mungkin setelah acara ini nanti itu bisa mampir nih ke Instagram atau mungkin sosial medianya Kotlem. Karena nantinya tuh bakal ada info dan acara-acara yang tentunya nggak kalah menarik dari acara webinar pada malam hari ini. Oke, mungkin juga sambil di-follow nih teman-teman Instagramnya Kotlem dan sosial media yang lainnya juga agar nggak ketinggalan. Oke, mungkin aku akan sapa dulu nih ke materi kita pada malam hari ini. Halo Kak Perut Bakar. Halo Kak, selamat malam. Assalamualaikum. Oke, gimana nih Kak kabarnya malam hari ini? Luar biasa Kak, Alhamdulillah baik. Oke, luar biasa kabar baik ya Kak. Udah siap belum nih Kak untuk menyampaikan materi untuk malam hari ini, teman-teman? Siap banget nih Kak nih, Insya Allah. Oke, udah siap banget ya. Oke, berarti karena teman-teman udah siap nih tuh dari Ambon, dari Bangka, dari Aceh, dari berbagai wilayah ya. Terus kemudian Kak Bukannya juga udah siap. Mungkin langsung saja saya siap saya tampilkan ke Perut Bakar. Dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Oke Kak, terima kasih. Oke, Kak. Udah tampil ya slide-nya? Sudah, Kak. Aman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kotlem yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing session pada malam hari ini dengan tema Zero to Bounty, Your First Bug Start Here. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin memulai karir sebagai seorang bug hunter, nah ini mungkin kesempatan yang tepat pada malam hari ini. Nanti saya coba berikan sedikit pengalaman saya lah. Pada saat saya mulai menjadi seorang bug hunter itu seperti apa sih perjalanannya sampai dengan eh, karir saya yang sekarang. Nah ini saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya kalau di komunitas Ruth Bakar, mungkin saya memiliki beberapa media sosial. Di sini ada LinkedIn, ada Instagram. Saya punya GitHub juga. Saya ada YouTube dan Telegram serta website. Jadi kalau rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini ingin mengenal lebih dekat tentang saya dan berkomunikasi, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan menghubungi saya di salah satu media sosial saya. Mungkin kalau saya paling aktif di Telegram, jadi silakan nanti rekan-rekan bisa chat saya di Telegram. Nah, ini webinar objektif pada malam hari ini, jadi ada beberapa sub pembahasan yang akan saya coba deliver ke rekan-rekan. Jadi yang pertama ada bug bounty overview, kemudian etika dalam bug bounty, kemudian ada roadmap bug bounty dan bug bounty report, kemudian tools dan platform, kemudian vulnerability yang sedang tren berdasarkan dari HackerOne maupun Bugcrowd, kemudian tantangan dalam bug bounty, statistik dan fakta menarik, serta kesimpulan dari webinar pada malam hari ini. Mungkin dari tampilan webinar objektif ini, rekan-rekan ada yang sudah pernah, mungkin udah pernah ngalamin atau
Saya yakin yang hadir pada malam hari ini juga sebagian besar sudah mengetahui walaupun tidak terlalu mendalam terkait dengan bug bounty. Nah, ini mungkin saya memberikan sedikit gambaran aja tentang dunia bug bounty itu yang sebenarnya seperti apa sih berdasarkan pengalaman saya pribadi. Oke. Nah, ini kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu bug bounty overview. Jadi di sini akan membahas tentang bug bounty, di mana sebuah program yang terdapat perusahaan dan bug hunter. Nah, di mana nantinya si perusahaan ini akan membayar si bug hunter atau kita sebutnya hacker baik lah, yang berhasil menemukan celah keamanan di sistemnya mereka. Jadi kalau rekan-rekan menemukan sebuah celah keamanan di sebuah sistem, di mana sistem itu mengizinkan rekan-rekan untuk mencari kerentanan atau bug di sistemnya mereka, nah nanti rekan-rekan akan diberikan hadiah. Nanti hadiahnya seperti apa kita bahas di slide berikutnya. Jadi rekan-rekan akan dibayar untuk membantu mengamankan sistem mereka agar tetap aman. Nah, ini menurut cuplikan dari HackerOne yang saya coba rangkum. Nah, kemudian bagaimana cara kerjanya sih? Ini kita ulas sedikit. Jadi cara kerja di bug bounty itu yang jelas ada dua objek, bug hunter dan juga perusahaan. Nah, nanti seperti apa di nyatanya, nah ini kita coba bedah sedikit nih. Jadi dari sisi bug hunter itu yang jelas si bug hunter harus memilih program. Program ini contohnya website atau aplikasi Android, iOS, atau IoT, atau hardware, atau source code. Nah, ini yang jelas dia harus milih programnya dulu nih. Jadi, programnya ini misalnya website A, website B, website C. Nah, di dalamnya nanti ada yang tadi saya sebutkan tuh. Misalnya dia ada domain websitenya, ada IoT, ada source code, dan lain-lain. Kemudian dia milih scope nih. Jadi di bug bounty itu mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan itu nanti di list, ada listnya tersendiri di situ. Jadi rekan-rekan nanti harus memahami betul, jangan sampai udah capek-capek nyari bug, udah nemu ternyata dia nggak masuk dalam scope si domain atau subdomainnya itu. Jadi harus dibaca, diteliti benar mana-mana batasan yang boleh kita testing dan tidak boleh kita testing. Kemudian rekan-rekan dari sisi bug hunter wajib membaca kebijakan yang telah ditentukan oleh pemilik sistem. Jadi yang tadi saya bilang ya, apa-apa yang boleh dilakuin, batasannya sampai mana, nah itu wajib dibaca agar melindungi rekan-rekan juga nih sebagai seorang bug hunter dari jeratan hukum atau jeratan ibaratnya dari inilah, dari pihaknya mereka supaya nggak nuntut ke kita karena kecerobohan kita. Nah, itu wajib kita baca. Kemudian kalau udah nemu bug atau celah ya kita mengirimkan report. Jadi detail laporannya seperti apa, celah yang ditemukan dan lain-lain. Nah, itu yang kita kirimkan ke si pemilik sistem atau target. Kemudian biasanya nih ada beberapa program yang menyediakan retest. Jadi setelah bugnya diperbaiki, nah, biasanya dia ngirim permintaan kita nge-retest atau nyoba lagi nih. Bug yang mereka udah perbaiki itu benar-benar udah dipulihkan secara total atau enggak nih. Nah, kalau rekan-rekan masih bisa nemu cara bypassnya atau cara nemuin ibaratnya menghidupkan lagi dah si bug yang udah kita temukan itu, nah itu biasanya nanti ada reward lagi, ada reward tersendiri, tapi nominalnya biasanya lebih kecil. Nah, kemudian yang tadi saya singgung, reward. Nah, setelah laporan dinyatakan valid, biasanya nanti rekan-rekan akan mendapatkan reward. Nanti rewardnya berupa apa, ada di slide berikutnya. Kemudian dari sisi perusahaan, jadi dia membuka program yang tadi ya, dia menyediakan website, menyediakan aplikasi yang bisa kita testing, kemudian dia nentuin scope, batasan-batasannya di mana, menentukan kebijakan, kemudian menerima laporan yang tadi kita kirim. Nah, mereka wajib menerima laporan itu kalau mereka udah buka bug bounty.
Kemudian selanjutnya memvalidasi report. Jadi mereka wajib menilai report tersebut itu reportnya valid atau enggak, duplikat atau enggak. Nah, itu mereka yang wajib nilai itu. Kemudian jika laporannya dinyatakan valid akan diberikan reward. Jadi perusahaan wajib memberikan reward. Jadi nanti ada bedanya lah antara VDP dengan BBP. Jadi apa nanti ada di slide berikutnya ya. Kita next. Nah, ini apa saja keuntungan yang bisa rekan-rekan dapat. Jadi dari sisi bug hunter maupun dari sisi perusahaan. Yang pertama kesempatan belajar dan berkembang. Jadi dari bug bounty kita bisa tahu potensi-potensi celah keamanan atau ancaman keamanan yang bisa menyerang sistem kita nih. Walaupun kita ngetesnya sistem orang, tapi secara nggak langsung kalau kita punya sistem, kita bisa tahu juga, oh ternyata hasil temuan saya kemarin tuh kurang lebih sama nih sama yang saya temuin di sistem saya sendiri. Kemudian nanti dari write up, jadi write up itu tulisan temuan celah yang dipublish oleh bug hunter. Nah, itu kesempatan kita buat belajar juga di write up-nya mereka. Atau tulisan temuan celah keamanan dari bug hunter lain. Itu akan banyak ilmu yang kita dapat lah. Jadi misalnya kita belum tahu celah keamanan A nih. Nah, dari write up bug hunter yang lain tuh kita jadi tahu, oh celah keamanan A itu seperti ini. Kemudian yang jelas dapat penghasilan tambahan. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja, yang masih sekolah, yang masih kuliah, nah ini kesempatan bagus banget buat rekan-rekan untuk mendapat penghasilan tambahan. Saya pribadi waktu saya ngambil S1 itu alhamdulillah saya bisa pakai duit saya sendiri. Nah, itu hasil dari saya main bug bounty. Jadi saya bisa bayar kuliah dari mulai semester awal sampai dengan saya lulus. Kemudian bisa jadi pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan nih. Cuman di sini yang saya bahas sebagai pekerjaan utama. Jadi kalau rekan-rekan misalnya ini ibaratnya kita nyebutnya pengangguran berkelas lah mungkin ya. Karena di sini rekan-rekan walaupun nggak punya pekerjaan tapi bekerja sebagai full time bug hunter. Nah, itu rekan-rekan bisa nentuin sendiri tuh penghasilannya mau nominal berapa. Penghasilannya mau dolar, mau euro, mau rupiah, atau mata uang yang lain. Nah, itu disesuaikan dengan program-program bug bounty di masing-masing negara. Biasanya di negara-negara besar tuh mereka hampir dominan udah buka program bug bounty. Nah, yang selanjutnya pengakuan dari komunitas. Jadi kalau rekan-rekan aktif di bug bounty biasanya nanti ada ibaratnya apa ya, pengakuan tersendiri lah. Ada mungkin saya bilangnya kebanggaan tersendiri lah. Akhirnya kita bisa dikenal oleh halayak luas. Kemudian kita punya networking yang lebih luas lagi. Jadi misalnya tadinya kita kenal hanya di lingkungan A, di negara A. Nah, dari bug bounty itu kita bisa kenal lingkungan yang lain, bisa kenal teman-teman dari negara yang lain. Nah, itu keuntungannya tuh dari bug bounty. Dari sisi bug hunter, kalau dari sisi perusahaan yang jelas mengurangi biaya audit keamanan. Biasanya kalau kita ngeluarin biaya untuk pentest tuh pasti nominalnya jauh lebih besar lah dibanding kita mengadakan program bug bounty. Kemudian akses ke komunitas global. Jadi kalau bagi perusahaan nih lumayan juga nih akhirnya misalnya nih perusahaan A di negara A misalkan. Nah, karena dia buka bug bounty akhirnya dia punya akses ke komunitas negara yang lain, misalnya di negara B, negara C, negara D. Nah, dari dia buka bug bounty dia punya akses ke sana. Jadi di bug bounty itu udah enak lah, udah lintas batas. Jadi kita memiliki kebebasan, yang penting kita mematuhi aturan-aturan yang berlaku di programnya mereka. Kemudian spotting talent. Nah, dari bug bounty juga bisa jadi sebagai ajang rekrutmen apa ya? Kita nyebutnya mungkin rekrutmen simple lah. Jadi kalau misalkan biasanya kita terutama HRD lah ya, nyari talentnya kan biasa harus nyebar ini dulu, brosur dan lain-lain. Nah, kalau
mereka buka bug bounty, mereka udah tahu tuh talent-talent yang benar-benar potensial untuk direkrut yang mana orang-orangnya. Kemudian perlindungan lebih dini terhadap serangan siber itu jelas banget karena dari bug bounty mereka bisa mencegah lebih dini tuh dari hacker-hacker yang jahat yang nyoba nyerang sistemnya mereka. Nah ini keuntungan yang tadi saya bilang, jadi rekan-rekan bisa dapat Hall of Fame. Hall of Fame itu pengakuan atas temuan rekan-rekan. Jadi namanya nanti ditulis tuh di websitenya mereka biasanya. Kemudian selanjutnya ada sertifikat. Jadi dari bug bounty rekan-rekan bisa ngumpulin sertifikat sebagai portofolio. Pada saat nanti mungkin mau butuh apa ya project misalkan. Nah project itu wajib mencantumkan sertifikat di bidang keamanan cyber misalkan. Nah itu sertifikat bug bounty tuh akan ngaruh banget tuh nanti ke depannya. Kemudian kesempatan, nah opportunity ini jelas banget nanti rekan-rekan bisa dapat kesempatan join ke berbagai perusahaan. Jadi biasanya rekan-rekan yang nyari kerja, nah dari bug bounty ini nanti kerjaan yang nyari rekan-rekan nih. Jadi kita nggak usah capek-capek lagi submit lamaran. Nah biasanya nanti mereka itu datang ke apa namanya ke kita langsung. Nah jadi nanti dari bug bounty ini rekan-rekan bisa dapat juga apa namanya kesempatan networking jaring yang lebih luas ke komunitas yang lebih luas juga yang tadi saya bilang. Jadi komunitasnya bukan komunitas nasional aja tapi udah komunitas internasional. Apalagi untuk sekarang nih di Indonesia udah ada komunitas legal hacker. Jadi di bawah naungannya HackerOne nanti ada di slide berikutnya saya share. Nah yang jelas yang terakhir nih keuntungannya adalah rekan-rekan bisa dapat reward. Rewardnya ini yang tadi saya bilang dolar, rupiah, euro, dan lain sebagainya. Nah itu rekan-rekan tentuin sendiri tuh. Dari hasil kerja keras ya. Yang jelas bug bounty ini bukan sesuatu yang instan. Jadi rekan-rekan diwajibkan berproses. Jadi bagaimana prosesnya nanti ada di slide roadmap-nya. Nah ini tipe atau jenis dari bug bounty. Jadi ada yang public, ada yang private. Kalau public ini semua bug hunter bisa join, bisa gabung, bisa nyari bug di situ. Tapi kalau yang private ini keistimewaannya hanya orang-orang tertentu aja yang di-invite. Jadi yang diundang hanya orang-orang tertentu aja. Gimana caranya dapat private program ya rekan-rekan harus submit bug sebanyak-banyaknya dulu di public program. Jadi mau itu valid atau duplikat, yang penting submit aja dulu. Karena nanti yang dinilai sama platform itu adalah keaktifan. Nah, kalau udah aktif biasanya nanti datang tuh undangan invitation untuk join ke private program. Nah, ini yang tadi saya singgung antara VDP dan BBP. Jadi yang jelas VDP itu Vulnerability Disclosure Program. Jadi di sini rekan-rekan melaporkan kerentanan tanpa ada imbalan finansial. Jadi ibaratnya sukarela lah kita. Kita si sistemnya buka bug bounty, kemudian sistemnya apa namanya hanya menyediakan ibaratnya pengakuan lah. Oh si A ini udah nemu celah di sistem saya nih, saya nggak bisa ngasih apa-apa. Biasanya kalau di bug bounty program itu atau di platform, nah orang nyari poin tuh biasanya dari sini nih. Makanya yang tadi di kalau slide sebelumnya private nih, nah salah satu kita buat dapetin private program, nah kita bisa aktif juga di VDV nih. Jadi kita ngumpulin poin sebanyak-banyaknya walaupun nggak ada imbalan finansial. Kemudian laporan diterima melalui saluran yang lebih formal, biasanya email atau di platform juga udah ada biasanya. Jadi ada program VDP, ada BBP. Nah untuk BBP, Bug Bounty Program, jadi peneliti yang menemukan bug dapat menerima hadiah finansial berdasarkan tingkat keparahan dari dari bug yang dia temukan.
Kemudian pelaporan kerentanan dilakukan melalui platform yang terbuka, contoh HackerOne, Bugcrowd, YesWeHack, dan lain-lain. Nah, ini yang tadi saya bilang, Bug Bounty Community and Channel. Jadi kalau rekan-rekan mau join, sekarang di Indonesia udah ada namanya Indonesia HackerOne Club. Jadi ini resmi di bawah naungan platform HackerOne. Jadi kita patut bangga karena Indonesia diberikan kesempatan untuk join di komunitas internasional nih. Jadi kumpulan hacker-hacker yang potensial di seluruh dunia. Nah, cuman HackerOne ngebagi beberapa komunitasnya di negara-negara besar aja. Nah, salah satunya kita Indonesia. Jadi udah ada Indonesia HackerOne Club. Silakan kalau rekan-rekan yang mau join, yang mau berkembang dan mau mengembangkan lagi potensinya di Bug Bounty, silakan join. Nah, kemudian ada kalau di Telegram, yang jelas saya aktifnya di Telegram dan juga di Facebook. Ada beberapa juga komunitas Bug Bounty di Facebook. Nah, kalau di Telegram nih di sisi kanan silakan nanti rekan-rekan join di beberapa channel ini. Nah, selanjutnya etika dalam Bug Bounty. Jadi ketika rekan-rekan udah join, udah gabung di Bug Bounty, nah seperti halnya kita hidup bermasyarakat yang mengharuskan kita juga beretika, nah di Bug Bounty juga sama. Kita wajib beretika juga. Jadi etika dalam Bug Bounty itu mengatur agar prinsip utama dalam kegiatan Bug Bounty dapat berlangsung atau berjalan secara profesional, aman, dan saling menghormati antar bug hunter dengan perusahaan atau pemilik program. Nah, etika seorang bug hunter yang jelas komunikasi jelas dan tidak kasar. Jadi pada saat kita nanya misalnya program ini masih aktif atau enggak, kemudian kira-kira kalau mereka nggak nyantumin reward misalkan, nah kita tanya dengan sopan, kira-kira kalau saya submit bug dapat reward atau enggak. Selanjutnya mematuhi aturan program dan hukum. Nah, ini yang tadi sudah dibahas di Bug Bounty Overview. Jadi di Bug Bounty ini etika seorang bug hunter juga salah satunya mematuhi aturan program yang tadi dan hukum yang berlaku di negara pemilik program Bug Bounty tersebut. Jadi nggak hanya di Indonesia ya, kita harus mematuhi juga aturan hukum yang berlaku di negara-negara besar yang buka program Bug Bounty. Contoh Amerika mungkin, kemudian Jepang, ada juga Arab Saudi, dan lain-lain lah. Nah, kemudian laporkan bug secara tertutup. Jadi kalau bisa bug yang rekan-rekan report itu ya rekan-rekan aja yang tahu sama si pemilik program. Jangan dulu di-share ke orang lain sebelum ada izin dari pemilik program. Kemudian tidak merusak sistem atau data. Yang jelas kalau rekan-rekan sebagai seorang bug hunter, nah rekan-rekan adalah seorang hacker baik lah kita nyebutnya. Jadi jangan sampai merusak sistem atau data yang ada di program tersebut. Jaga privasi dan hargai juga data yang rekan-rekan temukan pada saat proses bug hunting. Misalnya rekan-rekan nemu KTP nih misalkan, atau rekan-rekan nemu NPWP. Nah, itu dilindungi betul, jangan sampai data yang rekan-rekan dapat itu bocor. Jadi tujuan kita nyari celah kan untuk ngamanin si sistem itu tuh. Tapi jangan sampai kita yang jadi orang yang ngebocorin. Padahal niat kita baik, cuman nggak sengaja kita nge-share data yang dari Bug Bounty itu. Kemudian laporan harus lengkap dan jelas. Nanti ada di slide berikutnya. Kemudian jangan maksa atau ngancem untuk dikasih reward. Nah, ini rekan-rekan jangan jadi back bounty. Jadi udah nggak dikasih bounty, ngancem misalnya. Oh, apalagi sampai di posting di sosial media. Wah, itu jangan deh, jangan banget lah. Dihindari betul itu. Nah, etika perusahaannya sendiri, jadi di Bug Bounty itu bukan hanya si bug hunter-nya, tapi si perusahaannya juga harus beretika. Yang pertama, perlindungan hukum untuk bug hunter yang tadi saya bilang. Jadi selama dia melakukannya legal dan berizin, jangan sampai si perusahaan ini malah nuntut. Jadi misalnya kita nemu celah nih,
2 hari kemudian ada kebocoran data di perusahaan dia. Nah, kita yang disalahin padahal kita udah melaporkan itu secara etis, dan yang jelas IP kita kan juga kerekod tuh, tapi si perusahaan malah ibaratnya ngambil keputusan sepihak bahwa oh ternyata jangan-jangan si Bakanter ini terlibat nih dengan kebocoran data yang terjadi di perusahaan mereka. Nah, itu sebagai etika perusahaan itu wajib melindungi jeratan hukum untuk si Bakanternya. Kemudian beritahu batasan sistem dan cara lapor yang tadi udah kita bahas di bug bounty overview-nya. Kemudian balas cepat dan beri update. Nah, jadi kalau rekan-rekan mau buka program bug bounty sendiri nih, misalnya punya perusahaan terus mau buka bug bounty, yang jelas rekan-rekan harus bikin timeline-nya juga nih. Jadi misalkan laporan pertama akan diperiksa pada saat hari kedua nih dari pengiriman awal. Misalnya dia ngirim tanggal 27. Berarti tanggal 29 laporan itu udah wajib diperiksa dan wajib dikasih update nih untuk si bug hunter-nya. Kemudian membayar bug hunter sesuai kontribusi. Jadi yang jelas kalau udah nemuin bug ya konsekuensinya perusahaan harus mau ngasih reward. Dengan catatan dia memang bug bounty program, bukan VDP. Kemudian berlaku sopan dan profesional, jangan juga semena-mena kepada si bug hunter-nya. Jadi saya juga pernah lah nemuin perusahaan yang memang udah dia buka bug bounty, kita report, tapi balasannya itu lama banget. Bahkan saya nanya beberapa rekan-rekan bug hunter tuh ada yang sampai nggak dibalas sama sekali laporan bug bounty-nya dia. Kemudian kebijakannya harus jelas. Jadi yang tadi jangan ada yang dirugikan. Jadi harus saling menguntungkan antara si bug hunter sama perusahaan. Nah, ini yang penting nih roadmap dalam memulai bug bounty sebagai pemula. Jadi roadmap bug bounty adalah panduan langkah demi langkah bagi pemula yang tertarik menemukan kerentanan di sebuah sistem, mulai dari belajar dasar, praktek di lab, hingga ikut program bug bounty. Nah, ini yang wajib rekan-rekan koleksi nih. Jadi ada buku-buku tentang bug bounty. Walaupun kurang lebih isinya mereka sama semua, isi bukunya. Maksudnya bukan sama persis ya, tapi pembahasannya kurang lebih sama lah. Nah, ini rekan-rekan wajib miliki untuk panduan rekan-rekan pada saat mau memulai bug bounty. Misalnya udah target nih, saya tahun ini 1 tahun full saya belajar dulu nih. Belajar tentang bug bounty, tahun besoknya baru saya mulai. Nah, itu akan jauh lebih bagus. Jadi prepare-nya panjang dan apa-apa yang harus disiapkan, tools yang harus diinstal, dipelajari. Nah, itu jauh-jauh hari udah rekan-rekan persiapkan. Jadi yang tadi saya bilang, saya tekankan sekali lagi, bug bounty itu berproses. Jadi rekan-rekan harus mau berproses, jangan langsung mau ibaratnya mau rewardnya aja gitu, atau mau hasilnya tapi nggak mau prosesnya. Jadi di bug bounty harus mau berproses. Saya pribadi, saya belajar cyber security di 2016 dan saya baru mulai bug bounty itu di tahun 2018, kurang lebih di bulan April kalau nggak salah. Nah, ini koleksi bukunya kurang lebih yang harus rekan-rekan punya tentang bug bounty. Kemudian buku tentang panduan pentest. Jadi ada dari NIST, kemudian ada dari apa lagi nih, OWASP, ada. Jadi rekan-rekan wajib punya buku panduan ini juga. Jadi gimana, sebenarnya sama aja ya antara kegiatan pentest sama bug bounty. Mungkin bedanya kalau pentest itu laporannya formal, jadi ada poin-poin yang wajib diisi. Jadi bisa berlembar-lembar laporan pentest itu. Sedangkan di bug bounty itu laporannya bisa simple. Jadi misalnya di laporan pentest sampai 30 atau 40 lembar, di laporan bug bounty punya paling cuman 1 atau 2 lembar lah laporan kita itu. Karena langsung to the point ke bug yang kita temuin. Nah, ini lab yang bisa rekan-rekan coba. Jadi ada Try Hack Me, Hack the Box, Portswigger Lab. Ini punyanya Burpsuite. Jadi dia punya akademinya, Web Security Academy. Kemudian ada Vulnhub. Ini vulnerable machine yang bisa rekan-rekan coba. Nah, saya pribadi, kalau saya
dari dulu senangnya yang ini Full Hub ini. Jadi download mesinnya, import ke lokal di VirtualBox, kemudian kita coba cari kerentanannya sampai dengan level root atau administrator. Kemudian basic skill, jadi yang pertama yang jelas rekan-rekan harus bisa mengoperasikan komputer. Jadi jangan lagi ada stigma mau mulai bug bounty tapi nyalain komputer aja misalnya nggak bisa gitu, atau ngeping atau ngecek IP nggak bisa. Nah itu sebisa mungkin rekan-rekan menguasai ibaratnya apa ya, perintah-perintah dasar yang ada di komputer rekan-rekan itu sendiri. Kemudian penasaran dengan cara kerja sebuah sistem. Nah, kalau menjadi seorang bug hunter itu harus punya insting penasaran yang tinggi. Jadi ketika misalnya, terutama para gamers ya, mungkin rekan-rekan yang senang main game, pasti waktu kecil tuh sampai pernah gunain namanya Wireshark mungkin kan. Jadi dia, Wireshark lagi, GameShark. Nah itu biasanya gimana caranya kita punya kelebihan lah, misalnya yang tadinya nge-cheat lah, ibaratnya nge-cheat. Nah itu dari penasaran itu nanti rekan-rekan akan mau ngebedah sebuah program tuh atau sebuah sistem. Jadi yang jelas harus punya rasa penasaran yang tinggi lah. Kemudian pengetahuan tentang jaringan ini penting juga karena nanti rekan-rekan akan dihadapi dengan jenis-jenis protokol yang berbeda, mulai dari misalnya HTTP, HTTPS, SSH, dan lain-lain. Nah itu wajib, jadi minimal punya pengetahuan dasar itulah. Kemudian pengujian keamanan, jadi silakan rekan-rekan baca tentang OWASP Top 10 dan dicoba juga di labnya. Nah itu nanti misalnya celah ini cara nemuinnya gimana, minimal punya gambaran awal lah. Atau misalnya ini ternyata celahnya namanya SQL injection misalkan, celah ini namanya IDOR dan lain-lain. Jadi minimal punya basic keamanan, pengujian keamanan. Kemudian paham juga atau pernah menggunakan tools pengujian keamanan, misalnya Burp Suite, kemudian apalagi Wireshark misalnya untuk menguji keamanan jaringan. Kemudian ada Subfinder, Sublister, dan lain-lain. Nah minimal punya gambaran awal lah, tools-tools ini buat apa sih. Nah makanya yang tadi saya bilang harus mau berproses, minimal kita belajar ya mentok-mentok 6 bulan lah. Kita belajar awal dulu, ibaratnya ngisi diri kita dulu untuk sebelum kita mulai jadi aktif sebagai seorang bug hunter. Kemudian nih wajib juga punya dasar pemrograman, mungkin contohnya PHP, Python, Golang, dan lain-lain. Kemudian punya basic tentang CVSS kalkulator. Jadi di sini fungsinya untuk ngitung severity dari temuan yang bug yang kita temukan. Nah ini detailnya gimana, silakan rekan-rekan searching. Sekarang udah ada ChatGPT, udah ada Gemini AI, itu udah enak lah, udah akan mudah ngerangkum apa yang mau rekan-rekan pelajari. Nah ini basic toolkitnya, jadi proxy tools, recon tools, word list, dorking, extension, exploit. Nah jadi untuk extension misalnya add-ons yang ada di browser itu penting juga tuh nanti untuk kita ketahui. Nah ini bug bounty report. Jadi report yang baik itu seperti apa? Yang jelas harus ada judul temuan kerentanannya. Jadi misalnya rekan-rekan nemu celah apa, silakan ditulis judulnya misalnya XSS pada menu pencarian misalkan. Kemudian deskripsinya, temuannya, jadi XSS itu apa sih misalkan. XSS adalah bla bla bla. Nah kemudian langkah-langkah menemukannya, misalnya dari mulai saya buka websitenya, saya masuk ke menu pencarian, saya masukin payload XSS, kemudian saya eksekusi dan payloadnya muncul atau berhasil tereksekusi. Nah itu langkah demi langkahnya harus rekan-rekan tulis. Kemudian dampak dari XSS itu apa? Nah itu wajib juga rekan-rekan sampaikan. Kemudian saran perbaikan, misalnya gunakan HTML
special entities misalkan, atau silakan filter query yang diinputkan pada menu pencarian dan lain-lain. Nah, kalau saran perbaikan itu silakan rekan-rekan cari referensi aja dari OWASP Top 10 ataupun dari website owaps.org. Nah, itu silakan dicari aja saran-saran perbaikan untuk atau remediation dari celah keamanan tertentu. Nah, itu udah banyak. Nah, kemudian ciri-ciri utama dari sebuah laporan bug bounty, yang jelas laporan kerentanan harus jelas dan mudah dimengerti. Kemudian jelaskan bug secara detail dan jangan terlalu banyak basa-basi. Jadi kalau rekan-rekan ibaratnya udah tahu bugnya ini, udah jelasin aja langsung to the point. Nggak perlu muter-muter, misalnya saya pertama-tama saya menemukan sebuah website, kemudian saya regis, saya login, saya mempelajari flow programnya. Wah, itu nggak usah bertele-tele. Intinya kalau nemu XSS ya gimana cara nemunya, udah langsung to the point. Nah, nanti baru didetailkan di POC-nya berupa screenshot gambar atau tambahkan video, step by step nemuinnya gimana. Nah, itu silakan dicantumkan nanti. Kemudian tulis dengan jelas seberapa serius bug yang ditemukan. Jadi harus bisa dijelaskan, misalkan bugnya bisa eskalasi ke bug yang lebih tinggi lah atau yang lebih berbahaya. Nah, itu wajib, rekan-rekan wajib untuk ngejelasin ke ke pemilik programnya. Nah, kemudian selalu gunakan bahasa yang sopan. Jadi yang jelas rekan-rekan jangan sampai menyinggung pemilik program. Jadi kalau pemilik programnya misalnya udah bilang itu bukan celah, ya udah rekan-rekan nggak usah nggak usah maksa lah, nggak usah debat gitu, menghindari debatan. Nah, jangan menyalahkan dan juga jangan meremehkan si pemilik programnya. Jadi pastikan rekan-rekan harus harus merendah untuk meroket lah. Salah. Maksudnya harus pakai ilmu padi. Jadi tetap rekan-rekan tuh tidak jauh lebih pintar dari si pemilik programnya. Nah, ini report flow. Jadi alur pada saat kita mengirimkan sebuah laporan itu seperti apa. Yang jelas, yang tadi kita udah bahas objek-objeknya kan, antara bug hunter ada perusahaan. Nah, di sini flow-nya itu bug hunter baca scope atau baca guidelines-nya. Jadi apa-apa yang bisa dia perbuat, apa-apa yang bisa dia tes, apa-apa yang tidak bisa dia perbuat. Nah, itu digambarkan semua, dibaca, dipahami betul. Kemudian setelah itu langsung cari bug. Jadi rekan-rekan silakan cari. Kalau udah nemu, langsung kirim laporan. Setelah kirim laporan, tunggu validasi dari timnya mereka. Kalau udah divalidasi, dinyatakan valid, atau misalnya dinyatakan duplikat, nah itu akan diinfokan oleh si pemilik program. Biasanya kalau valid kita dapat reward, yang tadi rewardnya berupa sertifikat plus duit misalnya dan lain sebagainya. Nah, dulu pengalaman saya pribadi, walaupun duplikat, biasanya ada beberapa perusahaan yang masih berbaik hati lah. Biasanya dia ngasihnya nominalnya 50% dari reward yang sebenarnya. Misalnya rewardnya harusnya valid, kita dapat 1 juta, karena reportnya itu duplikat, kita cuma dapat 500.000. Kurang lebih seperti itu untuk report flow dari kegiatan bug bounty atau bug hunting. Nah, kemudian tools dan platform. Jadi yang jelas dalam bug bounty kita harus memahami alat tempur yang harus kita pakai ini yang mana, sama kita tes alat tempur kita itu di platform yang mana nih. Jadi adalah kumpulan alat yang dapat memudahkan seorang bug hunter dalam proses pencarian, analisis, dan pelaporan sebuah celah keamanan. Jadi kalau rekan-rekan udah mau nyari bug, udah mau jadi seorang bug hunter, nah ini wajib nih punya tools-toolsnya, nanti di slide berikutnya ada.
Nah, ini toolsnya. Jadi ada Burp Suite, ada tools dari Project Discovery, kemudian ada Shodan. Nah, ini ada Bug Bounty Toolkit juga, kumpulan dari bukan semua ya, beberapa tools Bug Bounty yang sudah dijadikan satu. Jadi rekan-rekan tinggal install, nggak perlu install satu-satu. Misalnya ada 10 tools nih, otomatis kan rekan-rekan harus 10 kali install. Nah, kalau di Bug Bounty Toolkit ini udah disatuin jadi satu, jadi rekan-rekan tinggal installnya sekali doang. Nah, itu otomatis tools-tools yang di bawahnya itu udah keinstall semua. Nah, proxy tools yang paling saya rekomendasikan Burp Suite. Jadi proxy tools ini nanti penghubung antara kita dengan browser. Jadi antara klien sama browser nih. Jadi kita supaya tahu, antara klien sama server juga, supaya kita bisa tahu gambaran request dan responnya itu seperti apa. Nah, dari proxy tools ini nanti rekan-rekan bisa tahu nih, misalnya kan rekan-rekan pengguna aktif media sosial nih, biasanya nge-tweet atau nge-post satu postingan kan nggak tahu tuh, tiba-tiba postingannya muncul aja berhasil diposting. Nah, di balik itu tuh sebenarnya ada banyak proses yang dilalui tuh, ada banyak request yang dikirimkan ke server. Nah, jadi proxy tools ini akan memberikan gambaran si klien ini ngirim apa sih ke server, apa yang dia request sih ke server. Nah, itu nanti ditampilkan di tools Burp Suite ini. Selanjutnya ada subdomain tools. Jadi ada beberapa tools yang bisa digunakan untuk mencari subdomain. Jadi biasanya di main domain itu contoh google.com. Nah, di balik google.com kan ada gmail.google.com misalkan, kemudian workspace.google.com dan lain sebagainya lah. Nah, gimana kita nyari domain di depannya itu atau subdomainnya itu? Nah, ini beberapa tools yang bisa rekan-rekan pakai. Ada Subfinder, Asset Finder, Sublisters, Sosubgo, dan lain-lain lah. Ada banyak. Cuman di sini saya kasih gambaran beberapa tools saja yang sering saya pakai juga. Kemudian OSINT tools. Jadi OSINT itu bukan hanya untuk nyari data yang terbuka di internet, khususnya misalnya data tentang seseorang lah. Nah, OSINT ini bisa kita pakai tekniknya untuk nyari data tentang sistem yang sedang kita targetkan juga, atau sistem yang buka bug bounty. Nah, jadi ada beberapa tools yang bisa rekan-rekan pakai, ada Shodan, Genesis, Virus Total, Zoom-I, dan lain-lain. Nah, masing-masing tools ini biasanya kalau mau menggunakan fitur yang powerful itu versi yang profesional atau berbayar. Cuman biasanya mereka menyediakan ibaratnya subscribe untuk level student atau pelajar. Nah, biasanya mereka ada tuh. Nah, kemudian fuzzing tools. Jadi ini memungkinkan kita untuk mencari informasi berupa file dan folder yang ada di target kita. Jadi misalkan kalau rekan-rekan ngakses tadi contoh lah media sosial, terutama yang di website ya, kita misalnya buka facebook.com dari browser. Nah, itu sebenarnya ada facebook.com/abc misalnya /def. Nah, itu gimana cara nemuinnya, itu bisa pakai tools-tools berikut ini. Jadi ibaratnya ada lanjutannya lah, ada folder atau file yang tersedia di server itu sebenarnya. Jadi biasanya kita cuma baca paling facebook.com-nya kan. Tapi di balik itu sebenarnya ada misalnya /abc/def dan lain-lain. Nah, itu namanya tekniknya fuzzing untuk membrute atau memfuzz semua potensial nama folder maupun file yang ada di sebuah target berupa website khususnya ya. Kemudian port scanning tools yang umum mungkin ada Nmap, versi GUI-nya ada Zenmap, ada Nabu, Rascan, dan lain-lain. Kemudian web scan ada Kunetic, Burp Suite Pro, Nikto, OApzap, dan lain-lain. Ini kalau untuk seorang vulnerability assessment
Nah, ini bisa menggunakan beberapa tools ini nih. Kemudian platform, nah ini beberapa platform favorit yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Yang pertama ada HackerOne, Bugcrowd, ada CyberArmy, ada RedStorm. Jadi yang dua atas ini adalah platform internasional atau luar negeri, yang dua di bawah ini adalah platform dalam negeri. Kalau saya pribadi dulu, saya aktif, awal-awal saya kenal bug bounty, saya aktif di CyberArmy. Kemudian tidak lama, selang berapa tahun ya, sekitar 1 atau 2 tahun lah muncullah platform RedStorm. Nah ini HackerOne, Bugcrowd. Nanti silakan rekan-rekan join di platform-platform ini, dipelajari dulu yang tadi saya bilang. Jadi mau berproses dulu, mengenal dulu ekosistem dari bug bounty itu seperti apa. Nah baru kemudian setelahnya kita mulai cari kerentanan. Platform lain ada Apple Bug Bounty, ada Google Bug Bounty, Meta Bug Bounty. Jadi di bawah naungan Meta kayak WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger, Workspace, dan lain-lain. Kemudian ada Alibaba Security Research Center. Nah ini saya juga aktif dulu di Alibaba. Dia lumayan kalau ngasih reward itu, kita dikasih duit juga dan dikasih merchandise. Kalau dulu merchandise-nya itu merchandise Kerasakti, dulu saya dapat tuh kayak boneka-boneka personil Kerasakti. Itu lumayan bagus juga. Baju juga dia ngasih baju kaos ciri khasnya apa? Ciri khas Alibaba lah. Nah, ini vulnerability trend yang saya coba rangkum dari HackerOne dan juga Bugcrowd. Jadi di top 10-nya nomor 1 masih XSS atau cross-site scripting. Kemudian ada improper access control, information disclosure, sampai dengan improper authorization. Nah, ini 10 kerentanan ini nanti kalau rekan-rekan ingin intens belajar, mungkin kedepannya ada bootcamp di Kotlem, maupun rekan-rekan mau coba explore sendiri, silakan. Untuk basic awalnya rekan-rekan silakan pelajari tentang OWASP Top 10. Nah, di situ kurang lebih top 10 vulnerabilities ini sebagian besar ada di OWASP Top 10. Ibaratnya basicnya lah ada di OWASP Top 10. Nah, untuk di Bugcrowd sama, nomor satunya masih cross-site scripting atau XSS. Kemudian ada disclosure of secret. Kemudian ada insecure direct object reference atau IDOR. Sampai dengan misconfigured DNS. Nah, ini tantangan dalam bug bounty. Jadi rekan-rekan tadi sudah saya deliver tentang ibaratnya apa ya, keuntungan, kemudian kelebihannya seperti apa. Nah, ini tantangan yang akan rekan-rekan hadapi pada saat udah terjun di dunia bug bounty sebagai seorang bug hunter. Jadi yang pertama persaingan yang ketat di program-program populer. Jadi kalau rekan-rekan misalnya main di Google Bug Bounty, Meta Bug Bounty, Apple Bug Bounty, nah itu persaingannya udah ketat. Jadi benar-benar itu ibaratnya kita war lah. War kalau misalnya kita biasanya war diskon di Shopee, di Tokopedia misalkan. Nah, ini sama di Bug Bounty itu ada warnya juga. Jadi siapa cepat nemuin bugnya, ya dia yang akan dapat reward. Siapa yang lambat, ya dia akan kena duplikat. Jadi laporan yang dia laporkan itu udah dilaporin duluan sama orang lain. Kemudian bug seringkali sudah ditemukan oleh peneliti lain. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, duplikat. Jadi ini udah saya temuin berkali-kali. Jadi rekan-rekan ketika udah terjun di bug bounty, jangan sampai kena inilah, ibaratnya kena mental. Jadi karena laporannya sering duplikat, akhirnya udah nggak mau lagi tuh nyari bug. Ini hal yang wajar lah. Yang tadi saya bilang ya, kalau duplikat pun kalau sering kita report, itu pasti kita akan di-invite private program. Dan itu udah saya rasakan sendiri. Saya sering submit. Yang tadi ya, intensitas submit kita juga dihitung sama mereka.
Jadi seberapa sering kita submit, kemudian laporan itu valid atau duplikat, nah nantinya rekan-rekan akan di-invite private program. Kemudian tidak semua bug dihargai atau dianggap valid, jadi rekan-rekan harus ibaratnya legowo. Jadi ketika bug kita dianggap valid tapi nggak dikasih reward, itu ya hal yang lumrah atau hal yang biasa lah. Yang tadi saya bilang ya, etika di bug bounty itu harus tetap dijunjung tinggi juga. Jadi kalau nggak dikasih reward, walaupun laporan kita valid ya udah terima aja. Ya walaupun mungkin kita punya hak untuk bertanya juga, kenapa laporan saya valid tapi saya nggak dikasih reward, atau laporan saya valid tapi rewardnya nggak sesuai sama severity laporan saya. Misalnya saya nemu laporan itu severity-nya critical, tapi saya dikasih rewardnya itu seperti severity low atau medium. Nah itu ya mau nggak mau kita sebagai bakanter ya terima aja lah. Walaupun kita punya hak juga untuk nanya, tapi yang jelas mungkin karena kita mengutamakan etika dalam bug bounty tadi, ya udah kita hindari perdebatan aja lah. Nah, statistik dan fakta menarik ini saya cuplik dari 2 platform yang jor-joran ngasih reward. Jadi yang pertama Meta atau Facebook ya, dulu Facebook namanya, akan memberikan reward terbesar sampai dengan $300.000. Nah itu berapa rupiahnya silakan rekan-rekan hitung sendiri. Untuk kerentanan RCE atau Remote Code Execution. Jadi kalau RCE itu udah level tertinggi lah. Kita udah bisa comment injection di server. Jadi kita udah bisa behaviornya seperti orang yang atau user yang ada di server itu sendiri. Nah ini yang lebih luar biasa lagi, bahkan Apple siap memberikan tambahan bonus 50-100% untuk isu keamanan bypass dengan maksimal bounty mencapai $2 juta. Nah itu silakan dihitung berapa rupiahnya. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu nggak main-main untuk ngasih reward kepada para bug hunter yang berhasil nemu celah di sistemnya mereka. Nah ini sudah kesimpulan. Jadi bug bounty bukan hanya tentang menemukan celah keamanan, tapi juga membuka pintu ke dunia karir cyber security yang lebih luas dan lebih nyata. Jadi kalau rekan-rekan main bug bounty, bukan hanya kedepannya rekan-rekan akan jadi seorang red team. Nah itu bisa juga dari bug bounty rekan-rekan jadi blue team atau jadi SOC analis dan lain-lain. Nah itu akan membuka kesempatan karir yang lebih luas lah, nggak terbatas di red team atau bug hunter aja, nggak. Itu akan jauh lebih luas lagi. Nah yang jelas rekan-rekan butuhkan itu hanyalah rasa ingin tahu, kemudian yang tadi saya bilang ya, konsisten. Jadi belajar itu butuh waktu, butuh proses, nggak ada yang instan kecuali Indomie. Nah kemudian yang terakhir, berani untuk mencoba. Yang jelas ketika belajar udah target nih, misalnya saya mau belajar bug bounty atau belajar dasar keamanan cyber 3 bulan atau 6 bulan. Nah setelah itu baru nyoba dan berani nyoba langsung. Kalau saya pribadi dulu main di program lokal dulu karena mental saya dulu belum kuat untuk langsung nyari di platform yang besar. Nah kalau rekan-rekan udah punya mental baja, mental yang kuat, udah punya ilmu yang cukup, udah silakan langsung terjun di platform besar. Dan itu rewardnya nggak main-main untuk setiap kerentanan yang rekan-rekan temukan nantinya. Mungkin sampai di situ dulu. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih Mbak. Oke, baik. Terima kasih Kak Arif Bakar atas penyampaian materinya. Baik, teman-teman, selanjutnya kita di sesi tanya jawab nih. Mungkin dari teman-teman bisa raise hand terlebih dahulu agar nantinya pertanyaan lebih jelas nih dan interaktif. Oke. Yuk teman-teman, sebelum nih. Oh ya, oke Kak Iskandar Muda, boleh langsung bertanya Kak? Iya Kak, mohon maaf. Udah, udah kedengar Mbak?
Udah aman, aman. Siap-siap. Ya ini agak banyak pertanyaannya. 5 nggak apa-apa ya? Karena memang agak penasaran nih. Salam kenal Bang Ruth Bakar. Memang setiap event-eventnya Bang Ruth Bakar kami usaha untuk mengikutinya. Karena banyak makasih. sekali ya insight-insight yang kami terima. Yang pertama Bang, ini apa namanya? Mungkin ini diulang-ulang setiap setiap event, namun ini untuk merefresh kami kembali, memicu kesemangatan kami lagi. Yang pertama, untuk bug bounty ini atau bug hunter, kita ini penguasaan bahasa Inggris ini harus aktif apa cukup pasif saja sudah cukup Bang. Pertama itu, penguasaan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, untuk bug hunter ini, kegiatan bug bounty ini, apakah satu orang saja atau dimungkinkan dengan tim Bang? Karena mungkin karena yang eh, bug bounty atau bug hunter itu kan banyak kan untuk kaitannya dengan ini, kaitannya dengan ini, dengan ini. Ini kan kalau satu orang sepertinya agak-agak ribet nih Bang, muter-muter sendiri. Tapi kalau dengan tim ini kalau saya rasa kok sepertinya akan lebih baik dengan berkolaborasi, saling memberi masukan dan sebagainya. Itu Bang. Kemudian yang ketiga eh untuk dasar-dasar nih Bang. Tadi kan memang pengetahuan bug hunter seperti itu, dasar-dasarnya untuk ya skill apa saja Bang, skill-skill apa saja, dasar-dasar apa saja untuk menguasai bug hunter ini Bang, atau bug bounty ini Bang. Kemudian yang keempat, mohon dijelaskan Bang bedanya antara bug hunter dan pentester Bang. Jadi mohon dijelaskan perbedaannya dan persamaannya Bang. Mungkin ada persamaannya, mungkin juga ada perbedaannya, irisannya. Kemudian yang terakhir Bang, yang kelima, nah ini kalau kami sudah berminat banget nih, sudah pengen banget menjadi bug hunter. Ini kelasnya di mana Bang? Jadi yang terarah itu di mana kelasnya? Karena kadang-kadang kita ikut grup ini seperti ini setengah-setengah atau sekilas-sekilas. Jadi nggak ada runtut dari A sampai Z, dari 0 sampai 9 itu nggak runtut Bang. Jadi mohon arahannya nanti kita diarahkan kemana itu Bang? Ada 5 pertanyaan, mohon maaf dari kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Waalaikumsalam. Ini langsung dijawab apa nanti aja Kak? Langsung aja, Kak. Oh langsung, oke. Yang pertama bug bounty, kita penguasaan bahasa Inggris harus aktif atau pasif. Saya pribadi saya pasif. Jadi kalau masnya aktif itu jauh lebih bagus lagi tuh. Yang jelas sekarang udah teknologi udah canggih lah ya. Yang penting bahkan di beberapa platform sudah menyediakan laporan dengan penggunaan bahasa lokal masing-masing. Contoh di HackerOne lah. Itu sebenarnya rekan-rekan report pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa itu. Karena mereka sudah mempunyai tim analisnya itu mungkin di sana itu sudah menghimpun analis dari berbagai negara juga yang aktif mengirimkan bug bounty atau mengirimkan bug di atau melaporkan bug atau join di HackerOne. Nah, makanya sampai yang saya tahu itu bahkan India itu dibuatkan mata uang khusus mereka. Mata uangnya mereka lah untuk konversi. Jadi ketika mereka dapat bug itu langsung dikasih dalam bentuk mata uangnya mereka. Nah, jadi keistimewaan di bug bounty ini yang tadi saya bilang ya udah nggak ada batasan lah. Kita mau report pakai bahasa Rusia pun boleh sebenarnya. Intinya mungkin bahasa globalnya Inggris lah ya. Tapi di beberapa platform sudah ibaratnya menyederhanakan, memberikan kemudahan bagi kita mau report pakai bahasa apa aja sebenarnya boleh. Cuman kalau saya pribadi saya pasif. Nah, kalau rekan-rekan yang aktif itu akan jauh lebih bagus lagi karena nanti tata bahasanya kemudian ibaratnya apa ya? Rekan-rekan mau nulis itu udah luas banget lah, langsung jadi nggak perlu dari Indonesia ke Inggris lagi. Jadi udah jauh lebih enjoy lah ngetiknya gitu. Kemudian yang kedua, satu orang atau dengan tim. Nah, ini balik lagi ke masing-masing. Kalau saya pribadi saya perorangan. Jadi kalau rekan-rekan mau main tim juga boleh, tapi yang jelas
harus tadi ya, kerahasiaan tuh harus tetap dijaga. Misalkan nih, kalau mau main tim itu biasanya di event-eventnya HackerOne mereka ada juga tuh main tim di situ. Cuman kalau saya pribadi dari dulu sampai sekarang saya perorangan mainnya. Paling kalaupun saya ada kesulitan saya nanya. Misalnya saya nemu celah ini nih, cuman mau eksekusi atau eskalasi ke celah ini kok lebih susah ya. Mungkin rekan-rekan punya nih, misalkan cara eskalasinya. Nah itu biasanya saya tim itu hanya untuk diskusi sih, enggak apa namanya, enggak untuk ibaratnya kita ngeborong satu program itu rame-rame enggak. Kalau saya tetap perorangan biasanya. Paling untuk discuss aja sih, untuk discuss. Terkecuali si programnya itu menyediakan kolaborator atau kolaborasi. Nah, itu lebih enak tuh kita bisa collab atau berkolaborasi dengan hacker yang lain atau backhunter yang lain. Nah, itu mungkin saya baru kolaborasi itu kecuali ada website yang memang menyediakan fitur itu. Baru biasanya saya main paling maksimal saya 2 orang lah. Saya sama backhunter yang satu lagi. Jadi kalau untuk tim saya enggak. Kemudian dasar-dasar skillnya, ya kalau saya pribadi yang penting ada ya minimal bisa ngoding, bisa bikin insert, delete, update. Kalau dari programming ya. Kalau dari teknik keamanan konfigurasi jaringan ya minimal bisa ngonfig router di rumah masing-masing lah mungkin. Misalnya ada routernya IndiHome, coba ganti password defaultnya, kemudian coba bikin segmentasi IP sendiri. Nah itu basic-basic seperti itu yang mungkin rekan-rekan harus miliki lah ya, minimal kalau saya pribadi dulu di tahun 2016 itu saya nggak bisa apa-apa saya, karena saya dasarnya saya D3 saya akuntansi, jadi ya saya bisa ngitung-ngitung doang itu. Kalau disuruh ngitung bikin jurnal penyesuaian itu saya bisa. Kalau untuk suruh ibaratnya ngoprek dalemannya komputer itu saya nggak bisa sama sekali. Nah pada saat kuliah baru saya karena saya basicnya seneng ngoding dulu untuk menggugurkan kewajiban tugas-tugas kuliah. Ya dulu saya ngodingnya itu C++, kemudian Visual Basic, terus PHP pakai apa namanya, dulu tuh apa ya, saya lupa nama kayak platformnya lah untuk ngoding PHP itu, saya lupa namanya. Nah itu aja sih, ya minimal yang tadi saya bilang bisa bikin program sampai insert, delete, update, create sorry, buat ya insert, delete, update lah itu yang CRUD itu, kalau biasa kita sebut itu CRUD. Kemudian bedanya bug hunter dan pentester dan persamaannya juga ya mungkin yang tadi saya bilang ya, kalau perbedaannya dulu lah dari sisi laporan itu lebih simpel bug bounty atau bug hunter. Mungkin dari sisi kita nyebutnya NDA mungkin ya, non disclosure agreement itu ibaratnya tentang apa, hukumnya lah, tata hukumnya itu lebih simpel di bug bounty dibanding pentest. Persamaannya ya sama-sama goalsnya itu nyari celah, kemudian goalsnya itu dapat financial reward. Ya kalau di pentester kan finansialnya udah ditentuin nih, misalnya saya ngasih kamu project, sampai projectnya selesai saya kasih kamu 200 juta, sedangkan di bug bounty itu nggak ada batasan itu, sampai programnya tutup ya selesai di situ reward finansial kita, dengan catatan laporan kita valid terus ya. Jadi secara keuntungan menurut saya pribadi jauh lebih untung jadi seorang bug hunter dibanding jadi seorang pentester, karena pentester by project, sedangkan bug hunter udah tinggal cari platform yang buka bug bounty, dia ngasih reward, udah kita submit sebanyak-banyaknya. Nah sedangkan di pentester itu kan guidelines-nya udah jelas, kita wajib
ibaratnya ngetes itu sesuai dengan panduannya yang tadi ada di Pentestbook itulah. Sedangkan di bug bounty ya terserah kita mau nyari bug apa ya terserah kita. Misalnya saya mau fokus nyari XSS saja. Nah, sedangkan di Pentest yang saya ketahui ya wajib kita testing semua bug itu. Ada kemungkinan IDOR apa enggak, XSS apa enggak, Open Redirect apa enggak, dan lain sebagainya lah. Mungkin itu. Kemudian kelasnya di mana? Nah, ini balik lagi ke rekan-rekan, lebih enjoy-nya kelas yang mana. Kalau nggak salah ke depannya Kotlin akan ada kelas juga, kelas tentang bug bounty. Untuk modulnya atau apa namanya? Ya inilah pelajaran apa yang akan dipelajari saya pribadi belum tahu finalnya seperti apa. Kalau di tempat lain, kalau saya ngajar juga aktif di Merdeka Cyber. Kemudian kalau untuk yang free, yang gratis, yang tadi lab-labnya banyak, silakan mau dicoba yang mana. Untuk terarah atau enggaknya balik lagi ke masing-masing sih sebenarnya. Kalau saya pribadi, saya mau dalemin fokus bug bounty ya kita harus nyari kelas yang memang dia fokus ngebahas bug bounty aja. Kalau kita fokus mau cyber security ya kita cari kelas yang nggak hanya ngebahas tentang bug bounty tapi ngebahas tentang hal lain juga misalnya forensik, kemudian tentang malware apa reverse malware dan lain-lain, tentang analisa jaringan, dia akan jauh lebih luas lah. Nah, balik lagi terarah atau enggaknya balik ke kita mau nyari yang kayak gimana nih, yang fokus ke satu bidang atau yang fokus untuk mempelajari semua bidang. Itu aja sih Mas, mudah-mudahan terjawab. Kalau masih kurang-kurang saya mohon maaf. Mungkin ada yang pertanyaan lain? Siap Bang. Untuk Kali Linux Bang, peran Kali Linux. Itu wajib. Kalau saya pribadi dulu awal-awal belajar saya belajar pakai Kali Linux. Sorry, itu berarti ketinggalan tadi ya. Salah satunya itu ya. Jadi rekan-rekan mungkin saya bilang wajib lah. Wajib minimal ngoprek dalamnya si Kali Linux. Jadi tahu kalau mau nyeting jaringan masuk ke folder yang mana, kalau mau nyeting port SSH masuknya ke folder yang mana, mau bikin folder caranya gimana, baca file caranya gimana. Nah, itu wajib. Sorry, berarti tadi ketinggalan salah satunya skill yang harus kita punya ya. Ibaratnya dasar Kali Linux kita harus tahu lah. Mungkin itu ya. Makasih tadi berarti kurang satu di situ. Ya, terima kasih banyak Bang. Sama-sama Mas Iskandar. Oke, mungkin lanjut ke Kak Teuku. Boleh langsung bertanya, Kak? Selamat malam. Halo tes, ada kedengaran nggak? Kedengeran. Selamat malam, Bang Bakat. Saya Halo, Kak, ini suaranya kurang jelas. halo, halo. Iya, Oke, kedengeran. jangan. Saya Bang Bakat, saya ingin minta saran-saran sama Abang aja ini. Yang pertama, bagaimana agar berani mencoba memulai hunting? Yang kedua, bagaimana agar tetap semangat? Yang ketiga, gimana agar ketika kita tidak terkena hukum saat kita hunting di Google Dorking? Atau apa boleh sebenarnya kita hunting di Google Dorking ya? Itu aja sih Bang. Sekian. Terima kasih Bang. Terima kasih pertanyaannya. Nih, saya coba catat ada 3. Saya langsung jawab aja bagaimana berani mencoba hunting. Nah, yang jelas tadi ya, kalau kita udah punya ilmu yang cukup, kita udah punya kemampuan, kita udah punya tools yang mendukung kegiatan bug hunting, udah langsung aja coba. Yang jelas, kalau saya pribadi saya menyiapkan beberapa email karena nanti email di situ untuk saya regis akun di platform maupun di program yang akan saya coba. Minimal rekan-rekan harus punya 2 akun. Jadi kalau mau nyoba hunting itu ya minimal 2. Berarti ada maksimalnya. Nah, maksimalnya silakan rekan-rekan tentuin sendiri. Yang jelas minimal harus punya 2 akun. Karena apa nanti kita akan nyoba hunting itu kita memposisikan kita yang
menyerang sama kita yang diserang. Jadi kita memposisikan itu kalau saya nyebutnya attacker sama victim. Nah itu jadi rekan-rekan harus punya 2 akun. Itu wajib banget. Nah mudah-mudahan kejawab. Kemudian bagaimana agar tetap semangat? Nah yang jelas ini baik lagi nih. Harus bisa ngebagi waktu, kemudian harus bisa punya catatan lah intinya dan punya target. Kalau saya pribadi, wah tadi saya lupa bahas di awal ya. Kalau saya pribadi saya punya target itu dulu ketika awal saya mulai bug bounty minimal laporan saya valid dulu. Jadi saya nggak ngarepin reward sama sekali tuh. Minimal saya nyari bug dan bug itu saya laporkan valid. Itu aja. Itu saya ulang terus sampai kurang lebih 3 bulan lah. Jadi saya mulai April saya mulai Mei, Juni, Juli. Kalau nggak salah di bulan Juli atau Agustus tuh saya baru dapat valid laporan pertama saya tuh. Kalau nggak salah ya. Jadi agar tetap semangat tadi harus punya target. Kalau saya pribadi target minimal laporan saya valid udah itu aja. Nah setelah udah valid baru saya tingkatin lagi target saya. Minimal saya dapat duit. Setelah itu baru misalnya saya udah berhasil dapat duit, targetin lagi minimal saya nemu di platform ini nih. Nah itu yang akan bikin kita semangat tuh. Misalnya rekan-rekan punya target harus nemu di Google nih, atau harus nemu di Facebook, atau harus nemu di Instagram, atau harus nemu di Apple. Ya itu yang jadi penyemangat rekan-rekan akan untuk terus nyari bug atau nyari celah kerentanan. Gimana agar tidak terkena hukum di Google Dorking? Nah, kalau di scanning itu tekniknya ada pasif, ada aktif. Kalau pasif itu ya kita manfaatin teknik-teknik yang ada di Google Docking. Maksudnya kita gunain Google Doc, kita gunain file-file yang memang sudah tersebar. Gimana agar nggak terkena hukum ya yang jelas jangan sampai kita nyari data yang memang melanggar privasi orang. Kemudian kita nyari data, nyari misalnya saya nyari KTP nih, terus saya lapor ke pemilik asetnya, ternyata dia nggak buka bug bounty. Nah itu yang harus dihindari tuh. Jadi harus benar-benar supaya nggak terkena hukum ya patuhi benar batasan-batasan yang tadi sudah ditentukan oleh si pemilik program. Kalau saya pribadi saya selama nyari bug dan itu memang dia programnya legal, saya bahkan kalau nemu data-data sensitif itu saya kebanyakan pakai Google Docking itu. Jadi saya nggak langsung aktif aktif scan ke targetnya dia, cuman pasif aja saya nyari yang memang udah kesebar. Nah, dan itu alhamdulillah rewardnya pasti gede tuh karena kebanyakan data-data yang tersebar itu ya data-data sensitif semua tuh biasanya. Itu aja mudah-mudahan menjawab Mas Tengku. Terima Baik, kasih Kak. pertanyaannya. Terima kasih banyak atas sasarannya. Sama-sama. Oke. Kalau yang tadi yang raise hand Kak Rat DS, DZ, jadi nggak ya? Kayaknya nggak jadi ya. Oke, kalau gitu mungkin kita ke kolom chat dulu Kak. Ini dari Kak Adrian. Bang, kalau belajar XSS, range waktu idealnya berapa bulan? Oke, Mungkin makasih pertanyaannya ya dari Mas Adrian. Gini ya, kalau saya pribadi saya nggak expert di XSS, cuman ya kita ibaratnya tarik keseimbangannya aja lah. Jadi untuk mempelajari bug apapun itu ya, kalau saya pribadi mungkin kasih spare waktu. Kalau memang ini ya, maksudnya dalam waktu itu tuh benar-benar kepake semua gitu. Nggak ada, misalnya kita mau belajar memperdalam XSS nih atau belajar tentang XSS di setiap hari Senin, Rabu, Jumat misalkan. Nah itu menurut saya mungkin sebulan aja cukup tuh. Mungkin ya sebulan aja cukup. Balik lagi ke daya tangkap kita nih. Cepet nggak kita mahamin nih misalnya, oh ternyata XSS itu seperti ini nih. Nah kalau saya pribadi dulu ya setelah baca saya langsung nyoba. Itu teknik belajar saya sih.
Jadi saya nggak mendalami satu bug tertentu, tapi saya langsung habis saya baca sesuatu nih, misalnya saya baca tentang bug IDOR atau bug SSS. Setelah saya baca pasti langsung saya coba. Saya coba cari bug, saya persis teknik taktiknya seperti yang ditulis di write up itu akan saya terapin langsung di apa namanya? di proses saya pada saat nyari celah keamanan itu. Nah, jadi untuk waktu idealnya mungkin kalau saya pribadi kalau memang maksimal itu 1 bulan cukup mungkin. Jadi benar-benar dipakai tuh full, misalnya 20 hari untuk belajar XSS, menurut saya itu cukup. Jadi nggak perlu lama-lama, karena yang tadi saya bilang 6 bulan itu ya udah spare mempelajari beberapa jenis kerentanan. Nah, nanti baru setelah itu sambil berjalan nyari bug, sambil belajar kerentanan yang lain. Itu sih Mbak, mudah-mudahan. Sorry siapa? Mas Adrian ya. Itu aja mungkin, mudah-mudahan menjawab. Oke, baik. Mungkin lanjut ke Kak Dede Sanjaya. Izin bertanya, tapi maaf di luar topik tadi. Jadi saya menemukan case Grab PHL. Apa saja kerentanan di Grab PHL karena sulit sekali menemukan ID di request-nya. Bisa langsung jawab, Kak? Dari Kak Dede Ya. Sanjaya. GrabQL ya. Oh ya, Grab. Ya. Kalau GrabQL tuh, kalau saya pribadi berdasarkan pengalaman saya baca-baca write up orang juga, itu biasanya kita bisa manipulasi dari si parameter bodinya lah, body parameternya tuh. Jadi entah itu kita nambahin parameter sendiri untuk munculin responnya, atau kita modifikasi dari si parameter yang udah ada di situ. Misalnya contoh, memang udah ada parameter ID, name, dan lain-lain. Nah, itu kita coba apa namanya? Kita coba pelajari dulu tuh. Kira-kira kan biasanya dia ada apa ya, kalau saya bilang tuh header-nya lah, header dari si bodinya. Nah, misalnya header-nya ada user, terus di bawahnya ada apa lagi ya? Address misalkan. Nah, di dalam header-nya itu ada parameter-parameter yang lain. Nah, kalau saran saya sih di dikumpulin dulu semua request dari GrabQL-nya itu, supaya kita tahu nih ada parameter lain lagi nggak sih yang memang nggak ditampilin di request A misalkan. Jadi contoh, saya di request edit gambar misalnya, atau edit profil. Nah, itu ada misalnya ID, nama, email, kemudian nomor HP misalkan. Itu pada saat edit. Nah, pada saat lihat profil ternyata yang muncul cuman ID misalkan. Nah, di ID itu di responnya munculnya cuman nama sama email. Nah, ini nomor handphone kemana nih? Nah, mungkin bisa kita apa namanya? Bisa kita manipulasi, ibaratnya respon manipulation lah. Nah, kita nambahin sendiri tuh si parameter apa namanya? Parameter phone number-nya. Nah, kalau saya pribadi dulu saya pernah nyoba, cuman bukan GrabQL sih. Saya pernah nyoba teknik itu, jadi saya nambahin parameter di request yang memang sebenarnya parameternya itu nggak ada di situ. Jadi saya contoh waktu itu saya nemu parameternya itu saldo. Nah, kalau kita lihat saldo, itu dia muncul. Ada parameter apa responnya itu saldo, jumlahnya berapa dan lain-lain, nama. Nah, kalau kita edit saldo, nah itu dia nggak muncul parameter saldonya. Jadi sorry, bukan edit. Jadi kalau kita mau misalkan ngedit profile kita, bukan ngedit saldo, sorry, ngedit profile. Nah, di situ di edit profile itu saya tambahin parameter saldo, dan ternyata dia bisa ngimpact ke si parameter saldo itu sendiri. Akhirnya nilai saldonya berhasil saya rubah tuh. Jadi rekan-rekan
setiap ada request itu dilihat lagi tuh parameter yang ibaratnya kita harus ngelis lah parameternya itu sebenarnya jumlahnya berapa sih. Misalnya yang tadi parameter yang kita temuin di edit profile, parameter yang kita temuin di apa? Dilihat profile, parameter yang kita temuin di dashboard, parameter yang kita temuin di tambah user dan lain-lain. Nah, itu kita kumpulin, kita jadiin satu, kita pelajari tuh kira-kira di respon ini yang nggak ada parameter yang mana. Nah, kalau saya pribadi di GraphQL biasanya saya mainnya di situ sih, di edit-edit si parameternya aja, entah itu kita tambahin atau kita hapus. Dan beberapa case biasanya dia si value-nya itu di encode ke dalam base 64. Nah, biasanya harus kita decode dulu, terus kita cek dia ngeparsingnya kemana sih. Misalnya ke ID berapa. Nah, itu kalau kita udah tahu, udah kita edit, kemudian kita encode lagi, baru kita submit request-nya. Mungkin itu ya, kurang lebih. Ngejawab nggak ya? Halo? Nah, mungkin lanjut aja ya Kak ya, karena di chat juga nggak ada jawaban. Oke, ini lanjut ke pertanyaannya Kak Azril. Ya. Download Bapak belajar bounty sampai dapat first bounty berapa lama Bang? Nah, itu ya. Ya, pas banget tuh. Apa gimana tadi Mbak? Sorry. Belajar ke bounty sampai dapat first bounty berapa lama? Oke, itu ada di slide saya sebenarnya tuh. Cuman bukan di webinar yang ini, di webinar yang sebelumnya. Kalau saya berdasarkan pengalaman saya pribadi, ini sebentar ya. Nah, ini saya coba tampilkan nih slide-nya nih. Oh, nggak salah. Saya bacain aja ya. Jadi, laporan pertama saya itu 26 April 2018. Laporan pertama saya. Nah, saya mendapatkan valid report pertama itu 5 November 2018. Nah, silakan rekan-rekan hitung tuh. Dari April ke November itu berapa bulan. Nah, itulah yang tadi saya bilang. Jadi, saya punya target minimal laporan saya valid dulu. Nah, itu awal saya belajar itu, jadi dari bulan April saya ngirim laporan pertama dan saya mendapatkan laporan yang valid pertama kali di Bug Bounty itu pada 5 November 2018. Jadi mudah-mudahan terjawab. Jadi sekitar Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. 7 bulan malah saya tuh baru laporan saya baru valid. Kurang lebih tuh 7 bulan. Jadi dari saya awal belajar sampai dengan saya submit dan saya dapat laporan yang valid kurang lebih 7 bulan tuh waktunya. Mudah-mudahan terjawab. Oke, mungkin ini ada dua pertanyaan yang hampir sama. Kerentanan apa yang paling sering valid dan mendapat bounty? Oke, langsung saya jawab aja. Kalau saya pribadi, IDOR, Insecure Direct Object Reference. Itu paling sering saya dapat dan paling sering valid. Oke. Kemudian temuan bug apa yang paling berkesan Bang dari Kak Lucky? Tawaran job. Lanjut. Oke. Kalau Oke, ini udah. Oh ya, lanjut Kak. gimana tawaran job ya Mbak? Tawaran kerjaan ya? Iya. Kalau saya pribadi waktu itu ditawarin jadi red team lewat LinkedIn sih dia nawarinnya waktu itu. Jadi pas saya nemu bug di sistemnya mereka, dia nawarin, Bang mau nggak jadi red team untuk apa namanya, karyawan tetap lah ibaratnya. Nah itu yang paling berkesan menurut saya selama saya main bug bounty ada tawaran itu. Jadi yang saya bilang tadi ya, kita kalau di bug bounty kita nggak lagi nyari kerjaan, tapi insya Allah
kalau kita aktif, kita sering berbagi juga, nge-share, nah itu nanti kerjaan yang hampirin lah, yang nawarin kita. Mudah-mudahan terjawab. Ini udah jawab. Kemudian ada dari Kak Raihan. Bang, biasanya jika di WordPress, kerentanannya sering gimana ya? Kalau di WordPress, saya pribadi kebanyakan dia di pluginnya sih mungkin yang vulnerable itu nanti. Atau di file backup. Biasanya ada file yang dia backup tapi lupa dihapus. Nah, itu sih biasanya yang paling sering. Yang sepengalaman saya ya. Atau ya ngebrut username. Cuman itu biasanya jarang valid yang pakai outdoor itu loh. Jadi kita bisa tahu nih ada user apa aja sih di WordPress itu. Nah, itu dulu awal-awal saya submit bug ya itu yang saya laporin. Namanya masih belajar kita nggak tahu kan. Ya udah saya coba lapor aja. Jadi seolah-olah saya bisa nemuin ada username apa aja sih di si website terutama WordPress itu. Nah, itu biasanya user enumeration nama laporannya itu. Itu sih yang paling sering di plugin sama file backup biasanya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Kak. Terus kemudian dari Kak Dito, ada tips cara-cara unik nemu ide nggak Bang? Gimana Mbak cara apa? Sorry. Cara unik nemu either, Oh, either. cara unik. Kalau untuk cara unik, ya salah satunya yang tadi ya mungkin yang saya bisa manipulasi saldo. Cuman untuk cara unik saya nggak ada sih. Saya normal-normal aja. Mungkin kalau cara bypass, jadi abis nemu bisa di bypass gitu. Nah itu rekan-rekan bisa lihat di website saya tuh. Saya pernah nulis, saya nemu idor-idor yang karena bypass ya, bukan karena unik. Tapi saya berhasil nge-bypass. Nanti bisa dibaca di website saya tuh di progress28.com. Saya sempat share di situ beberapa temuan idor saya. Tapi secara garis besar saya nemu idor normal sih biasanya cuman ganti ID di parameter tertentu aja. Itu aja sih. Mudah-mudahan terjawab. Oke. Lanjut, ada Kak Regina, izin bertanya Bang, kalau untuk tools Nikto itu apakah cukup pakai satu link utama atau harus di-scan semua di link URL yang ada pada website tersebut untuk mendapatkan kerentanannya? Kalau di Nmap, kalau saya pribadi ya, kalau bug bounty saya jarang banget pakai Nmap. Jarang banget. Kecuali yang tadi saya main full hub itu, yang untuk belajar itu saya aktif biasanya menggunakan Nmap. Cuman di bug bounty saya jarang banget kayaknya deh. Bisa dihitung mungkin nggak sampai lebih dari 10 kali kayaknya saya make Nmap itu pada saat saya nyari bug ya di bug bounty. Untuk penggunaan ya kalau emang mau scan all port boleh atau common portnya aja boleh. Yang jelas kalau di bug bounty memang kalaupun dia ada kerentanan yang jelas pasti dia nyembunyiin di non common port, pasti di port-port tertentu. Jadi ya mau nggak mau harus pakai all port 1 sampai 65.365 ya kalau salah. 16.535. Itu sih Mbak. Oke, Mudah-mudahan baik. terjawab. Mungkin untuk misal Kristofi Haryanto, mungkin bisa langsung telepon kan biar lebih jelas, karena ini kayaknya sedikit WP install atau WP UP apa itu. Apakah bisa, apakah bisa ini Kak, present aja? Mungkin ya bisa ya Kak. Untuk misal ini WP install atau WPU/P default ya Mas, atau WPBF.
Apa itu Kak? Paham nggak Kak kira-kira? WP install sama apa Pak tadi? WP install atau WPUP atau WPBF? WPUP. Ini mohon maaf banget ya, ini saya lagi buka menu chatnya nggak kebuka-buka ya. Oh iya, mungkin bentar. Atau Mbak siapa namanya bisa Ini kirim Kak. ke Telegram saya nggak Mbak? Udah saya ini Kak. Mbak Bilkis lah, minta tolong kirim ke Telegram saya nih, saya nggak tahu nih agak ngestak ini Zoom-nya, jadi nggak bisa buka menu chat saya. Oke, bentar ya. Ya, tentang pertanyaan yang tadi WP scan itu. Udah saya masuk di chat Zoom. Oh itu Kak Misal. Kak Misal bisa present aja nggak Kak? Atau pertanyaan lain dulu aja nggak apa-apa. Oh ini ya, Oke. WP install atau WP UP default ya, Mas. Ini saya juga bingung nih. Oh, yang jelas kalau ini mungkin masih nyambung sama pertanyaan tadi mungkin ya. Kalau WP install tuh biasanya nanti kalau memang dia ibaratnya nggak keprotek mungkin ya. Nah itu kita bisa nginstalin si WordPress-nya dari ulang tuh biasanya. Cuman jarang banget sih nemuin case kayak gitu di WP installnya yang apa vulnerable. Nah kalau WP default, nah ini saya saya juga bingung nih pertanyaan ini. Yang WPBF itu juga bingung saya. Silakan mungkin ada pertanyaan lain lagi. Hmm. Di Desa Jaya info apa ini Kak? Info wuwu apa? Mungkin lanjut ya. Ini ada dari Kak Rizky pernah apa ini? Mau Kadil. Mau Kadil dulu deh. Silakan bertanya Kak. Oke, makasih Kak. Izin Yuk, eh, sempat ada podcast saya lihat tuh ngebahas tentang Burp Suite. Nah, Burp Suite-nya ini ketika kita melakukan kayak bug bounty gitu, terus ada yang kita tangkap di repeater gitu, ketika kita close dari tab-nya itu dan mungkin 2 jam kita buka lagi tuh close-nya tuh nggak close-nya tuh tampil gitu. Itu gimana ya Mas ya caranya? maksudnya masih bisa gitu ya? Iya, masih bisa dibuka walaupun projectnya itu udah kita close gitu. Ya. Nah jadi kalau di Burp Suite itu menu repeater itu ibaratnya kita bisa mengulang-ulang request yang sama berkali-kali dengan catatan si cookie-nya itu belum kadaluarsa. Jadi kenapa yang tadi Mas bilang masih bisa kebuka? Nah itu karena kemungkinan satu dia belum logout di si websitenya. Jadi masih ke intercept di Burp Suite, cuman di website belum ke logout. Yang kedua, walaupun udah logout, tapi si cookie-nya itu masih ibaratnya masih punya umur lah. Kalau cookie itu kan berumur dia. Jadi ibaratnya umurnya itu sehari atau 2 hari atau seminggu atau sebulan. Nah kemungkinan dia udah logout tapi si cookie-nya itu masih masih aktif lah dalam beberapa jam ke depan. Nah itu makanya si repeaternya itu ketika di show on browser misalkan, nah itu masih kebuka si tabnya atau si websitenya lah yang dia request tadi itu. Itu sih paling Mas. Mudah-mudahan terjawab. Oke, sebenarnya di bagian ininya sih, Mas, Apanya tuh? misalnya kan kita ngelakuin project nih, project itu udah selesai, apa ya, maksudnya kita lanjutin ke 2 jam berikutnya. Ya, Nah, si
browsernya itu kita close, habis itu nanti pas kita mau Oh, buka browser lagi tuh terbuka lagi gitu loh. oh iya, itu nge-save project, Mas. Jadi dia, Oh, langsung di save project ya, di load itu ya. bukan. Jadi pas kita mau apa, mau buka Burp Suite awal, nah itu biasa kita ada pilihan tuh. Ada load project, ada save kalau nggak salah, sama ada temporary kalau nggak salah. Nah, pilih aja Mas nge-save dulu. Saya lupa, pokoknya pilihannya yang tengah itu kalau nggak salah. Nah, silakan Mas save dulu si projectnya, project si Burp Suite-nya, baru nanti ketika udah di close nih misalkan, udah nanti buka Burp Suite lagi, udah tinggal di load aja project yang tadi udah di save. Makanya nanti tab-tabnya itu masih kebuka semua. Itu kalau yang versi community bisa nggak itu kira-kira Mas? Atau yang Bisa pro kayaknya biasanya? deh. Kalau nggak salah bisa. Yang community Oh, juga. Kalau nggak salah ya, oke. saya lupa. Oke, makasih Mas. Ya, sama-sama. Oke, mungkin lanjut ke next. Rizky, pernah menggunakan Nuplay nggak, Mas? Nuklei saya pernah. Jadi kalau Nuklei enaknya udah ada template kerentanan lah, ibaratnya dia udah punya bank data kerentanan, tinggal kita gunain aja templatenya sama masukin si websitenya. Enaknya Nuklei Oke, itu sih udah punya apa? Ibaratnya one-liner yang bisa kita pakai untuk ngetes sistem website. Sama aja sih dia sebenarnya fungsinya buat nge-PA doang. Nemuin, oh ini ada celah ini, ada celah ini. Mudah-mudahan terjawab. oke. Mungkin lanjut ke Kak Lukman. Kalau mau baca-baca write up-nya Mas Ruth Bakar, gimana ya? Ada di website saya di progress28.com. Ini saya tulis ya di kolom chat. Nanti pilih aja menu yang write up. Oke, teman-teman. Kemudian mungkin ini ada pertanyaan lagi dari Kak Agung. Izin bertanya, Bang, CST cross-site tracking apakah termasuk teknik kerentanan? Dan apakah Bang Ruth Bakar pernah menggunakan tersebut? Jika iya, bagaimana contoh poinnya? Terima kasih sebelumnya, Bang. Terima kasih pertanyaannya. Nah, saya pribadi saya belum pernah nih nemu cross-site tracing ini. Jadi saya mau ngejelasin juga belum bisa karena saya pribadi belum 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 mempelajari dan baru dengar juga nih ada cross-site tracing ini. Sementara mungkin saya belum bisa jawab, nanti ke depannya kalau mungkin saya udah pelajari saya coba jawab pertanyaannya. Kalau saya pribadi saya belum pernah nyoba. Oke, kalau begitu mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi nggak nih? Mungkin ada waktu 2 menit lagi. Mungkin satu pertanyaan. Kalau udah nggak ada, mungkin kita akan lanjut ke sesi dokumentasi nih. Udah nggak ada ya? Oke, kalau udah nggak ada, mungkin yang belum open kamera, mungkin bisa open kamera dulu nih, karena kita akan dokumentasikan acara pada malam hari ini. Mungkin akan dibantu oleh kakak operator kita. Kakak aman kan? Kak Gunawan aman ya? Saya teman-teman yang belum open kamera, ya aman ya Kak untuk dokumentasi. Jadi teman-teman yang belum open kamera nih, ditunggu. Yang slide 2, slide 3 nih belum open nih. Sama jangan lupa untuk isi form presensinya ya teman-teman. Yang terakhir. Oke, ini udah banyak nih. Oke, Charles Bucket mungkin bisa di ini dulu Kak, sharing sessionnya. Sharing session. Iya, Mbak. Sharing. Ya,
sharing screen-nya. Sorry ya, ini saya Oke. pakai HP ini jadinya. Soalnya Oh iya, gak yang apa Kak. di laptop Oh iya, berarti Kak Ros bahkan nggak bisa open cam ya Kak? nanti Oke. Oke, mungkin udah siap semua ya teman-teman. Pak operatornya udah siap. Oke, mungkin udah aman kan? Aman. Oke, aman. Mungkin kita mulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Mungkin slide keempat. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, mungkin karena kita udah selesai dokumentasi, terus kemudian mungkin teman-teman aku ingatkan juga jangan lupa untuk form presensinya yang terakhir jangan lupa diisi agar nanti teman-teman dapat sertifikatnya kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Bakat materi dan tanya jawabnya malam hari ini. Mungkin Kak Bakat bisa keluar terlebih dahulu. Sekarang mungkin lanjutkan diskusi yang lain. Oke, terima kasih. Terima kasih juga sama teman-teman yang antusias dan banyak sekali pertanyaannya. Mungkin selanjutnya teman-teman bisa pantengin nih Instagramnya Kotlem Indonesia. Nantinya akan banyak kegiatan dan info-info menarik tentang webinar dan tentang cyber security terutama kayak gitu. Oke, selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya teman-teman. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Ruth Bakar atas materinya yang luar biasa. Terima kasih sama-sama. Sukses selalu.